Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi dengan Mr. Fahmi di pelajaran bahasa Sunda. Kali ini kita akan belajar cara menceritakan pengalaman dalam bahasa Sunda. Pengalaman-pengalaman seru kalian bisa saja menjadi sebuah inspirasi atau cerita menarik bagi orang lain. Maka dari itu, kita akan coba belajar bagaimana sih cara menceritakan pengalaman yang baik plus dengan bahasa Sunda yang baik dan benar pula. Nah, cara yang pertama, kita akan menentukan judul atau cerita mana yang akan kita ceritakan. Hal ini penting agar kita bisa fokus dan bisa mengingat kembali pengalaman tersebut secara detail. Berikutnya, kita akan menyusun rangkaian cerita tersebut dengan pola adik simba. Ini dimaksudkan agar kalian tidak merasa kesulitan bagaimana memulai cerita tersebut atau mengakhirinya. Nah, pertama, cerita dibuka dengan menceritakan seperti apa kejadian tersebut. Dalam menceritakan seperti apa kejadian tersebut, kosakata dan kalimat bahasa Sunda yang dipakai biasanya yang pertama, abdi kantos ngalaman kejadian anu kacida ramena nyaeta bahasa titik-titik. Yang artinya, saya pernah mengalami kejadian yang seru yaitu ketika titik-titik. Titik-titik ini bisa kalian isi sendiri dengan pengalaman kalian yang akan kalian ceritakan. Atau kalian juga bisa menggunakan kejadian anu paling diingat artinya eta titik-titik. Yang artinya kejadian yang paling diingat oleh saya adalah titik-titik. Kedua, cerita dilanjutkan dengan menceritakan di mana kejadian tersebut berlangsung. Contoh kosakata atau kalimat bahasa Sunda yang biasa digunakan adalah eta kejadian lumangsung di titik-titik. Kejadian tersebut berlangsung di titik-titik. Atau abdi ngalaman eta kejadian di titik-titik. Artinya, saya mengalami kejadian itu di titik-titik. Yang ketiga, cerita dilanjutkan dengan menceritakan kapan terjadinya kejadian tersebut. Contoh kosakata atau kalimat bahasa Sunda yang biasa digunakan adalah basa atau nalika yang artinya ketika, atau eta kejadian lumangsungna basa titik-titik yang artinya kejadian tersebut berlangsung ketika titik-titik. Yang keempat, menceritakan siapa yang ikut terlibat dalam kejadian tersebut. Contoh kosakata atau kalimat bahasa Sunda yang biasa digunakan adalah didinya aya titik-titik. Di sana ada titik-titik. Atau abdi jeung titik-titik aya di tempat kejadian. Saya dan titik-titik ada di tempat kejadian. Atau berikutnya, eta kejadian lumangsung basa abdi jeung titik-titik nuju titik-titik. Kejadian tersebut berlangsung ketika saya dan titik-titik sedang melakukan titik-titik. Yang kelima, menceritakan mengapa hal itu bisa terjadi. Contoh kosakata atau kalimat bahasa Sunda yang biasa digunakan adalah eta kejadian disebabkan ku titik-titik, yang artinya kejadian tersebut disebabkan oleh titik-titik. Atau penyebab eta kejadian nyaeta titik-titik. Artinya, penyebab kejadian tersebut adalah titik-titik. Yang keenam, bagaimana akhir kejadian tersebut. Contoh kosakata atau kalimat bahasa Sunda yang biasa digunakan adalah akhirna abdi titik-titik, yang artinya akhirnya saya titik-titik. Atau tungtungna abdi titik-titik, yang artinya akhirnya saya titik-titik. Nah,
Sekarang Mister akan coba mencontohkan bagaimana contoh teks cerita pengalaman yang akan Mister buat berdasarkan pola yang Mister jelaskan tadi. Mister akan mengambil kalimat-kalimat awalannya dari kalimat yang sudah Mister contohkan. Seperti ini contoh. Abdi kantos ngalaman kejadian anu rame, nyaeta basa abdi salah nganggo saragam. Eta kejadian lumangsung di sakola, basa dinten Senin ngawitan lebet sakola. Eta kejadian lumangsung basa abdi nuju mapah lebet ke gerbang sakola. Terus abdi disengsirikeun ku rerencangan anu aya di sakola. Panyababna nyaeta nu kuduna abdi nganggo acup saragam Senin kalah nganggo saragam dinten Salasa. Akhirna abdi nganggo jaket supaya nutupan saragam nu dianggo harita. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan cara menceritakan pengalaman dalam bahasa Sunda? Mister memberikan beberapa tips dan contoh tadi agar memudahkan kalian menyusun cerita tersebut dalam bahasa Sunda. Tapi jika kalian bisa mengembangkannya dengan kalimat-kalimat yang kalian buat sendiri, itu akan lebih baik. Sekarang sebagai tugas, kalian buatlah video di mana kalian menceritakan pengalaman kalian. Jelas, pengalaman seru kalian, lalu kalian kirimkan ke Google Classroom. Ingat ya, kalian mengirimkan video di mana kalian menceritakan pengalaman seru kalian dalam bahasa Sunda. Nah, Mister tunggu ya. Oke, cukup sekian dari Mister Fahmi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.